Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfiansyah Walidoktura, kelas Teknik Sipil 19A, NIM 1903020030. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kegiatan praktikum perkerasan jalan. Nah, untuk sini campuran beraspal panas adalah campuran yang terdiri dari kombinasi agregat yang di mana dicampur dengan aspal sedemikian rupa sehingga permukaan agregat terselimuti aspal dengan seragam. Nah, untuk campurannya itu terbagi menjadi 3 macam, yang di mana sesuai dengan fungsinya. Yang pertama itu laston lapis aus, yang kedua itu laston lapis permukaan antara, yang ketiga itu laston lapis fondasi. Nah, untuk laston lapis fondasi atau ACBS terdiri dari campuran agregat dan aspal dengan perbandingan tertentu yang dicampur dan dipadatkan dalam keadaan panas. Kemudian fondasi atau ACBS mempunyai fungsi yang di mana itu memberi dukungan lapis permukaan, mengurangi regangan dan tegangan, menjebarkan dan meneruskan beban konstruksi jalan di bawahnya. Nah, untuk definisi aspal itu sendiri adalah suatu bahan yang dimana bentuk padat atau setengah padat yang berwarna hitam sampai coklat gelap. Nah, untuk sifat pekat bersikap pekat yang akan melembek dan meleleh bila dipanasi. Aspal pun tersusun terutama dari bagian besar bitumen yang kesemuanya terdapat dalam bentuk padat atau setengah padat dari alam atau hasil pemurnian minyak bumi, atau merupakan campuran dari bahan bitumen dengan minyak bumi atau derivatnya. Nah, untuk pengertian bitumen itu sendiri adalah suatu campuran dari senyawa hidrokarbon yang berasal dari alam atau suatu proses pemanasan atau yang berasal dari kedua proses tersebut. Nah, kadang-kadang disertai dengan derivatnya yang bersifat non-logam yang dapat terbentuk gas, cairan setengah padat atau padat, yang dimana campuran tersebut dapat larut dalam karbon displuida. Nah, untuk jenis-jenis aspalnya itu sendiri terdiri dari hot mix aspal atau campuran aspal panas. Nah, yang dimana campurannya itu umumnya diproduksi dalam suhu 150 dan 180 derajat Celcius. Nah, yang kedua itu warm mix aspal atau campuran aspal hangat, yang dimana diproduksinya itu sekitar pada 20 sampai 40 derajat Celcius. Nah, yang ketiga itu cold mix aspal atau campuran aspal dingin, yang dimana produksinya itu tanpa memanaskan agregat. Nah, penjelasannya ini mungkin karena penggunaan bitumen yang emulsi dalam arti air yang pecah selama pemadatan atau selama pencampuran. Nah, untuk jenis-jenis aspal untuk perkerasan jalan itu adalah aspal alam. Nah, aspal alam itu sendiri terbagi dari aspal gunung dan aspal lanau. Nah, untuk aspal buatannya itu adalah suatu aspal yang berasal dari penyulingan minyak mentah menjadi bitumen, yang dimana minyak mentah itu sendiri komposisi dari hidrokarbon. Nah, untuk aspal buatan itu terbagi menjadi 3 jenis bagian. Yang pertama aspal cair, yang kedua aspal keras, yang ketiga aspal emulsi. Nah, yang ketiga itu aspal modifikasi. Nah, di mana aspal modifikasi itu adalah pencampuran aspal dengan bahan tambah. Bahan tambah itu sering digunakan dengan polimer. Nah, untuk jenis ini terbagi menjadi 2 jenis bagian. Yang pertama aspal polimer flastomer, yang kedua itu aspal polimer elastomer. Nah, aspal polimer elastomer itu sering digunakan pada aspal keras karena dapat memperbaiki sifat reologi aspal yang meliputi penetrasi, kekentalan, titik lembek, dan elastisitas aspal keras. Nah, untuk aspal struktural itu sendiri tujuannya itu adalah campuran aspal ini adalah penyediaan kekuatan struktural agar penyebaran beban dapat merata di seluruh lapisan jalan. Nah, beban yang terlebat itu adalah sebagai beban dinamis atau statis yang dimana diteruskan ke
subbase dasar melalui jalur lapisan agregat. Nah, untuk fungsi aspal itu sendiri adalah sebagai perekat yang dimana antar agregat sehingga membentuk beton aspal. Nah, beton aspal itu digunakan sebagai struktur utama perkerasan dan lentur, yang dimana berfungsi untuk mengikat batu-batuan agar tidak terlepas dari permukaan jalan yang disebabkan oleh beban lalu lintas maupun genangan air. Nah, untuk sifat-sifat kimia aspal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama asfalten, yang kedua amaltem. Nah, untuk sifat-sifat fisik kimia sama terbagi menjadi dua. Yang pertama durabilitas dan yang kedua adesi dan kohesi. Nah, untuk berat jenis itu merupakan perbandingan antara berat jenis aspal padat dan berat air suling dengan isi yang sama pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, untuk tujuannya itu sendiri untuk mengetahui nilai berat jenis padat aspal padat. Nah, untuk titik lembeknya itu adalah suatu suhu pada saat bola baja itu dengan berat tertentu mendesak pada turun pada lapisan aspal atau yang tertahan dalam cincin berukuran tertentu sehingga menyentuh balesat dasar yang dimana terletak di bawah cincin pada tinggi 25,4 mm. Nah, untuk agregat itu, nah di sini ada pengertian agregat. Nah, agregat itu adalah sebuah partikel-partikel butiran mineral yang dimana dengan kombinasi berbagai jenis bahan perekat membentuk massa beton atau bahan dasar jalan backfill yang. Nah, untuk sifat-sifat agregat kalian dihasilkan tergantung dari berat jenis batuan. Nah, untuk yang pertama itu ada poin gradasi. Nah, gradasi itu adalah susunan butir atau agregat sesuai dengan ukurannya. Nah, merupakan suatu hal penting dalam menentukan stabilitas, pergerasan, berpengaruh terhadap besarnya volume rongga. Nah, untuk gradasi agregat merupakan campuran dari berbagai diameter butiran agregat yang membentuk susunan campuran tertentu yang ditentukan oleh analisis saringan butiran. Nah, dengan menggunakan satu set saringan dengan ukuran bermacam-macam, ada yang 19,1, 12,7, 9,5, 4,76, 2,38, 1,9, 0,59, 0,279, 0,149 dan yang terakhir itu 0,079 mm. Yang dimana saringan paling besar itu terletak di bagian atas dan yang terkecil itu terletak dari bagian bawah. Nah, untuk ukuran maksimum agregat itu dibatasi sebagai ukuran saringan terkecil yang dimana agregat itu akan lolos sebanyak 100%. Nah, untuk ukuran nominal maksimum yang dibatasi sebagai ukuran saringan terbesar di mana akan tahannya itu sekitar 10%. Nah, untuk kebersihan agregat adalah ditentukan oleh banyaknya impurities yang ada pada agregat seperti butiran yang lewat, saringan nomor 200 yaitu dengan adanya lempung, lanau ataupun adanya tumbuh-tumbuhan pada campuran agregat. Nah, untuk pengertian berat jenis agregat itu adalah suatu perbandingan antara berat volume agregat dengan berat volume air agregat. Nah, untuk gradasi campuran SCBS itu terdiri dari partikel-partikel yang dimana berdasarkan ukuran agregat merupakan hal yang penting dalam menentukan sifat-sifat karakteristik perkerasan. Gradasi agregat menentukan besarnya terdiri dari agregat berukuran sama akan berongga atau berpori banyak karena dapat tidak terdapat agregat yang berukurannya lebih kecil yang dimana untuk mengisi rongga yang terjadi. Nah, untuk berat jenis agregat itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama agregat kasar. Nah, untuk persyaratannya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu contohnya keausan pada 500, putaran maksimum 40%. Yang kedua itu kelekatan dengan aspal minimum 95%. Yang ketiga itu jumlah berat hitung butiran tertahan. Nomor 4 adalah mempunyai paling sedikit 2 bidang pecah minimum 50%. Nah, yang keempat itu indeks kepipihan atau kelonjongan butiran tertahan. Nah, untuk yang selanjutnya itu penyerapan air maksimum 3%.
Nah, selanjutnya lagi berat jenis curah atau bulk minimum 5%. Nah, untuk agregat halusnya itu mempunyai syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai strain ekuivalen minimum 50. Untuk berat jenisnya itu minimum 2,5 dan peresapan agregat terhadap air maksimum maksimumnya itu 3%. Dan untuk yang terakhir itu pemeriksaan ether-bag limit harus menunjukkan bahan adalah non plastis. Nah, untuk sifat-sifat agregat itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama ukuran butir, gradasi, kebersihan, kekerasan, bentuk partikel, tekstur permukaan, penyerapan, kelengkatan terhadap. Nah, untuk analisis ukuran butirnya itu ukuran butir maksimum, ukuran butir nominal maksimum, agregat kasar, agregat halus, mineral pengisi, mineral abu. Nah, untuk analisis saringannya itu adalah sebuah penentuan persentase berat butiran agregat yang dimana yang lolos dari set saringan, kemudian angka-angka persentase itu digambarkan pada grafik. Nah, untuk pengujian kebersihan agregat itu yang pertama itu secara visual dan yang kedua itu pengujian secara laboratorium. Nah, untuk bahan isi itu terdiri dari abu batu kapur, semen yang dimana ukurannya itu terdapat pada tabel sebagai berikut. Nah, untuk formula campuran kerja atau FCK yang dimana campuran berasal panas itu merupakan kombinasi campuran antara agregat dengan bahan pengikat aspal keras atau aspal yang dimodifikasi. Nah, untuk komposisi bahan campuran aspal itu tersendiri harus direncanakan sehingga setelah terpasang campuran menjadi perkerasan berasal memenuhi kriteria. Nah, yang selanjutnya itu kadar aspal yang cukup untuk menjamin keawetan dari perkerasan. Nah, selanjutnya itu stabilitas yang cukup untuk menerima beban lalu lintas tanpa terjadi perubahan bentuk. Nah, untuk kadar rongga maksimum campuran yang memberi terhadap air dalam campuran. Nah, untuk proses selanjutnya itu adalah proses pencampuran dan pemadatan dengan tingkat kemudahan yang cukup, kesesatan yang cukup untuk dapat dilalui lalu lintas dengan aman. Nah, untuk tujuan percobaannya itu adalah untuk mengetahui pembuatan formulasi komposisi hot mix, untuk spesifikasi umum agregat halus dan agregat kasar, untuk mengetahui peralatan yang digunakan, untuk mengetahui suhu umum pada agregat kasar, untuk mengetahui proses pembuatan hot mix. Nah, untuk peralatannya itu ada tabung kimia, pengukuran suhu, kompor elektronik, timbangan, saringan, timbangan berat jenis. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah bahan percobaan. Nah, bahan percobaannya itu meliputi tentang agregat halus, agregat kasar, batu abu, aspal atau bitumen. Nah, untuk prosedur percobaannya itu yang pertama itu prosedur pemisah yang menggunakan splitter. Yang pertama itu siapkan agregat kasar dan halus. Nah, kemudian itu dimasukkan ke nampan pemasok sesuai keinginan. Nah, yang ketiga itu tuangkan agregat kasar ke dalam splitter. Yang keempat itu lepaskan alat penahan pada splitter sehingga bakal terjadi sebuah pembagian yang dimana itu ke lubang persegi nampang. Nah, yang selanjutnya itu simpan hasil pembagian ke dalam wadah sebagai sampel agregat kasar 1 dan sampel agregat kasar 2. Nah, untuk selanjutnya itu timbang sampel 1 dan sampel 2 kemudian didata percobaan yang sudah disiapkan. Nah, untuk prosedur analisa saringan itu yang pertama itu adalah siapkan saringan yang sudah disusun dari susunannya. Yang kedua itu masukkan agregat kasar pada percobaan satu ke dalam saringan di paling atas. Nah, yang ketiga itu kemudian getarkan saringan dengan tangan sehingga tertahan pada susunan saringan. Nah, yang keempat itu timbang butir yang tertahan masing-masing tingkat saringan itu. Nah, yang terakhir itu cacat hasil timbangan. Masing-masing saringan didata dalam percobaan. Nah, untuk prosedur pengujian kebersihan agregat itu adalah yang pertama itu rendam agregat kasar dan halus selama 24 jam. Yang kedua itu kemudian cuci agregat hingga bersih. Yang ketiga itu lakukan agregat kasar dan halus.
Nah, yang keempat itu kemudian timbang agregat di dalam air untuk mengetahui berat jenis agregat. Nah, yang terakhir itu cacat hasil timbangan agregat tersebut ke data percobaan. Nah, untuk prosedur pemanasan agregat itu adalah yang pertama itu agregat yang sudah ditimbang di dalam air, kemudian dikeringkan di dalam kompor atau oven dengan suhu kering itu lebih dari 110 derajat Celcius hingga mencapai berat tetap. Nah, kemudian itu timbang agregat sesuai dengan proporsi hot bin. Nah, yang selanjutnya itu kemudian gunakan dengan kelipatan 0,5 yakni 0,4%, terus 4,5%, 5%, 5,5% sampai yang terakhir itu 6%. Nah, kemudian lakukan penambahan kadar aspal dengan beberapa sampel. Nah, kemudian campurkan agregat kasar dan halus dan batu abu yang telah dipanaskan dengan aspal atau bitumen. Nah, yang selanjutnya itu campurkan agregat kasar dan halus abu batu dan aspal itu kemudian dipanaskan dengan mencapai suhu 170 derajat Celcius dengan berat agregat sesuai dengan proporsi percobaan yang telah ditetapkan. Nah, untuk tahap terakhir itu lakukan suatu percobaan dengan sebanyak 5 kali dengan beda persen 0,5. Nah, untuk selanjutnya itu tahap-tahap pembuatan campuran FCK. Nah, yang pertama itu menentukan spesifikasi campuran aspal yang digunakan, melakukan pengujian mutu dan gradasi agregat dari stok file atau dari bin dingin. Yang ketiga itu melakukan pengujian mutu aspal beton dan dari stok file yang terus. Nah, terus itu menentukan kombinasi beberapa fraksi agregat sehingga memenuhi spesifikasi gradasi yang ditentukan. Nah, untuk selanjutnya itu menentukan kadar aspal rencana perkiraan. Nah, yang selanjutnya lagi melakukan pengujian Marshall untuk mengetahui sifat-sifat dari campuran beraspal. Nah, yang terakhir itu mengevaluasi hasil pengujian Marshall untuk menentukan kadar aspal optimum dari campuran. Formula hasil evaluasi ini tersebut formula campuran rencana atau FCR. Nah, untuk jenis campurannya itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu lapisan tipis aspal pasir, yang kedua itu lapisan tipis aspal beton, yang ketiga itu lapisan beton aspal. Nah, untuk analisis data saringannya itu sendiri ada dalam data. Yang pertama itu dalam Hotbin. Nah, ini itu adalah data dari hasil laporan itu dari Hotbin 1. Mendapatkan data sebagai berikut. Nah, yang untuk Hotbin 2-nya itu mendapatkan datanya itu sebagai berikut. Yang dimana untuk pada Hotbin 2 itu untuk saringan nomor 1,5 itu yang lolosnya itu 100% dan yang 1 inch-nya itu 100%, sama 100%. Nah, yang 3/4 inch-nya itu yang dimana berat tertahannya itu pada sampel ke-1 itu 87 gram dan yang ini-nya itu 5,83%. Nah, untuk lebih lanjutnya itu tertera dalam tabel berikut. Nah, untuk Hotbin 3-nya juga sama, terdapat untuk pada di datanya itu terdapat pada mendapatkan data-data sebagai berikut. Nah, untuk percobaan Hotbin 4 itu ya ketika untuk pengujian Hotbin 4 atau pengujian abu batu itu mendapatkan data atau nilai sebagai berikut. Nah, untuk laporan analisis agregat itu yang pertama itu Hotbin 1 yang dimana berat jenis benda open kering itu di pemeriksaan ke-1 itu mendapatkan 10.100
48,5 dan yang kedua itu 1080,6. Nah, untuk berat jenis benda uji permukaan jenuh, yang di mana yang ke satu itu mendapat nilai 1077,1 dan yang kedua itu 1105,9. Nah, yang terakhirnya itu berat benda uji di dalam air, yang di mana pemeriksaan ke satu mendapatkan nilai 630,3 dan yang kedua 653,4. Nah, ini untuk pemeriksaan agregat, berat jenis, untuk berat jenis bulk, yang di mana mendapatkan hasilnya itu yang ke satu itu 2,35, yang kedua 2,39 untuk dirata-ratakan menjadi nilai 2,37. Dan yang kedua itu berat jenis kering permukaan jenuh, yang dimana yang kesatunya itu mendapatkan nilai 2,41, yang kedua 2,44, dirata-ratakan menjadi 2,43, yang dimana yang ketiga itu berat jenis semu afferents, yang dimana mendapatkan 2,51, yang kedua itu 2,53, rata-ratanya itu 2,52. Nah, penyerapan atau absorpsi, yang dimana yang kesatunya itu mendapatkan nilai 2,73, yang kedua 2,34, dirata-ratakan mendapatkan nilai 5,3. Nah, untuk pengujian Hotbin 2-nya itu terdapat pada tabel berikut ini. Ini adalah sebuah data-data yang dimana data perhitungan yang contoh Hotbin 1. Nah, ini itu untuk berat jenis Hotbin 2. Nah, sama ini juga contoh untuk Hotbin 3 dan ini juga contoh perhitungan berat jenis untuk Hotbin 3. Nah, untuk abu batu itu sendiri sama abu batu atau Hotbin 4 yang dimana mendapatkan nilai berikut, yang dimana pengujian berat jenisnya juga mendapatkan nilai berikut. Nah, ini. Nah, untuk analisis hasil agregat gabungannya itu sama terdapat dari dalam tabel berikut. Ini adalah sebuah data-data ketika hasil perhitungan praktikum. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf ketika banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.